Bab 571 Tujuan. Reaktor dapat secara otomatis mengekstrak unsur-unsur aneh dari logam dan membimbingnya, memadukannya dan mengubahnya menjadi sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif. Ini juga alasan mengapa kapal perang dapat melakukan perjalanan di alam semesta untuk jangka waktu yang lama. Sekte Tang adalah penemu sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif, jadi penelitian mereka dalam aspek ini secara alami berada di depan seluruh federasi. Selain kekuatan, hal terpenting tentu saja adalah sistem serangan dan pertahanan. Dalam hal pertahanan, pesawat ruang angkasa pengintai Sekte Tang ini dilengkapi dengan penghalang pelindung 3 tingkat. Ada total 3 lapis pertahanan. Lapisan terluar dari penghalang pelindung memiliki kemampuan untuk membuat kapal perang tidak terlihat, seperti pejuang hantu, tetapi jauh lebih stabil daripada pejuang luar angkasa, dan efeknya jauh lebih baik. Itu bisa digunakan untuk waktu yang lama. 3 lapisan perisai pelindung mampu bertahan dari serangan yang sangat kuat. Lan Xuanyu tidak begitu mengerti seberapa kuat itu, tapi sepertinya sangat tinggi. Selain pesawat tempur luar angkasa dan 4 mesya, sistem serang kapal perang ini juga memiliki 1 meriam utama, 4 meriam sekunder, dan 12 rudal antimateri. Kekuatan misil antimateri ini sangat mengerikan. Salah satunya dapat dengan mudah menghancurkan kota dan bahkan dapat mengancam kapal perang berukuran sedang atau besar di luar angkasa. Oleh karena itu, meskipun kapal perang pengintai Sekte Tang tidak besar, itu cukup kuat dan bahkan dapat dikatakan melampaui sebagian besar kapal perang kecil dan menengah. Itu memiliki kinerja yang sangat baik di semua aspek. Setelah membaca instruksinya, hati Lan Xuanyu terasa gatal. Alangkah baiknya jika dia bisa memiliki kapal perang dengan spesifikasi seperti ini. Tentu saja, ini mungkin terjadi bertahun-tahun kemudian. Ada penjelasan tersendiri terkait logam yang digunakan untuk membuat kapal perang tersebut. Itu adalah paduan yang terbuat dari 4 logam langka dan merupakan generasi terbaru dari paduan Sekte Tang. Ini memiliki banyak karakteristik. Pertama ringan, lalu kokoh, tahan lama, dan bisa juga digunakan sebagai soul screen. Itu anti-transparan dan memiliki berbagai fungsi lainnya. Kemampuan yang paling penting adalah perbaikan diri. Jika cangkang logam rusak, asalkan dikendalikan sampai batas tertentu, ia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Intervensi untuk kerusakan kecil tidak lagi diperlukan dan memungkinkan kapal perang digunakan untuk jangka waktu yang lebih lama. Lan Xuanyu begitu asyik sehingga dia lupa waktu saat pertama kali membacanya dan dia membaca selama 3 jam. Rekan satu timnya tidak menghentikannya karena mereka memiliki 5 hari yang panjang di depan mereka. Ketika Lan Xuanyu kembali sadar, dia dengan cepat memberikan instruksi manual ke Lan Mengqin. Semua orang bergiliran menggantikannya saat dia bermeditasi dan memikirkan apa yang dilihatnya. Harus dikatakan bahwa membaca instruksi adalah hal yang sangat penting. Setelah membaca instruksinya, dia memiliki pemahaman yang sangat langsung tentang kapal perang ini, dan kemisteriusan kapal perang itu secara alami berkurang. Deng Bo kadang-kadang menyelinap keluar dan kemudian kembali ke kabin untuk beristirahat ketika dia melihat semuanya normal. Seluruh kapal perang sangat sunyi. Mereka ada yang membaca instruksi, ada yang mengemudikan kapal perang, ada yang bermeditasi, dan ada yang berpikir. Setiap orang melakukan hal-hal mereka sendiri. Ketika Deng Bo sesekali keluar untuk melihat-lihat, dia hanya bisa memuji di dalam hatinya. Para siswa dari Shrek Academy ini benar-benar luar biasa. Meskipun usia mereka masih muda, mereka jauh lebih dewasa dari rekan-rekan mereka dan tidak punya niat apapun untuk melarikan diri. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Saat semua orang tenggelam dalam proses mengakrabkan diri dengan kapal perang, mereka merasa waktu berlalu sangat cepat dan tidak merasa bosan sama sekali. Setelah 3 hari ini, semua orang sudah akrab dengan kapal perang pengintai Sekte Tang ini. Perasaan terbesar mereka adalah teknologinya terlalu maju. Aspek lanjutannya terutama tercermin dalam kemudahan uji coba. Orang-orang seperti mereka, yang belum pernah menyentuh kapal perang sebelumnya, sebenarnya bisa mengendalikan kapal perang setelah 3 hari belajar dari manual dan uji coba yang sebenarnya. Ini berarti sangat mudah untuk menguasai kapal perang pengintai Sekte Tang. Saat dibutuhkan, bahkan orang biasa pun bisa mengemudikannya. Secara alami sangat mudah untuk mempromosikan kapal perang canggih seperti itu di federasi. Namun, ketika mereka menanyakan pertanyaan ini kepada Deng Bo, jawaban Deng Bo menuangkan seember air dingin ke atas mereka. Alasannya sederhana, mahal. Harga kapal perang pengintai Sekte Tang ini tidak terbayangkan oleh mereka.
Itu bukan sesuatu yang bisa diukur dengan uang. Lan Xuanyu menanyakan harga lambang kepada Deng Bo untuk menentukan nilainya dan jawaban yang diberikan Deng Bo kepadanya adalah 1000 lambang ungu. Itu benar, 1000. Lan Xuanyu tahu bahwa dia sudah sangat kaya, tetapi 1000 lambang ungu masih merupakan angka yang sangat besar. Selain itu, sebagai kelas eksperimen perang bintang, mereka tidak hanya memiliki 7 orang. Kapal perang ini hanya bisa menampung paling banyak 12 orang. Paling-paling dengan memeras mereka bisa memiliki 14 hingga 15 orang, tetapi itu jelas tidak cukup untuk seluruh kelas mereka. Deng Bo juga memberitahu mereka bahwa kapal perang berukuran lebih besar membutuhkan lebih banyak sumber daya. Oleh karena itu, terlalu sulit bagi mereka untuk memiliki kapal perang yang hanya menjadi milik mereka di masa depan. Mungkin hanya Akademi dan Sekte Tang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun, setelah beberapa hari, semua orang merasa perjalanan ini sepadan. Mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk benar-benar berinteraksi dengan kapal perang. Dan Lan Xuanyu mulai mengerti mengapa gurunya begitu ketat dengannya dalam hal mengemudikan kapal perang luar angkasa. Dari kelihatannya, selama dia bisa mengemudikan pesawat tempur luar angkasa, dia tidak akan kesulitan mengemudikan kapal perang berukuran kecil. Saat mengemudikan kapal perang sungguhan, bahkan lebih mudah daripada mengemudikan pesawat tempur luar angkasa karena dukungan sistem yang kuat. Adapun untuk mengemudikan kapal perang secara manual, dia belum pernah mencobanya sebelumnya. Deng Bo pasti tidak akan berani membiarkan dia mencobanya juga. Ini adalah sesuatu untuk masa depan. Pa, suara tepuk tangan menarik perhatian semua orang. Selanjutnya, kita akan memasuki lubang cacing khusus untuk melakukan lompatan luar angkasa. Dari saat kita melompat, kita tidak lagi berada di area aman. Jadi, kalian semua harus waspada. Karena kalian semua pada dasarnya memahami situasi kapal perang, aku akan menugaskan kalian beberapa tugas. Deng Bo pernah tiba di kabin depan dan dia tampak jauh lebih serius. Ekspresinya menjadi jauh lebih serius. Lan Xuanyu, aku akan menyerahkan pilot tambahan kapal perang kepadamu. Jika ada masalah di pihak saya dengan sistem, hak piloting akan secara otomatis beralih ke tempat duduk Anda. Saya akan memberi Anda akses otoritas khusus. Tatapan Deng Bo mendarat di Lan Xuanyu terlebih dahulu. Ya, jawab Lan Xuanyu dengan cepat. Deng Bo melanjutkan, Liu Feng, aku serahkan sistem senjatanya padamu. Anda akan bertanggung jawab untuk melepaskan sistem senjata. 1 meriam utama, 4 meriam sekunder. Ya, Lan mungkin, aku akan menyerahkan misil antimateri padamu. Hal-hal ini sangat berbahaya, ingat, Anda tidak dapat memecatnya tanpa perintah langsung dari saya. Tetapi jika saya meminta Anda untuk menembak, Anda harus tegas. Ya, Bai Xiu, kamu akan bertanggung jawab atas sistem penargetan. Sistem akan melakukan penargetan otomatis, dan Anda akan melakukan penargetan yang dikendalikan tangan untuk mencegah kesalahan apapun. Ya, Tang Yuge, kamu bertanggung jawab atas sistem pertahanan. Laporkan aktivasi dan penyesuaian perisai pelindung kepada saya setiap saat. Ya, Qian Lei, Yuanen Hui, kalian berdua akan bergerak sesuai situasi. Itu saja. Deng Bo memberikan instruksi terakhirnya. Lan Xuanyu berkata, Ketua tim, dapatkah Anda memberitahu kami tujuan perjalanan ini sekarang? Deng Bo tersenyum tipis. Kota dosa. Setelah mendengar dua kata ini, Lan Xuanyu dan timnya tercengang. Dia berteriak, kota dosa. Dia tidak hanya tahu tentang tempat ini, tetapi dia juga pernah berhubungan dengannya sebelumnya. Kembali ke surga planet Luo, jika bukan karena bantuan Nana, dia dan ibunya akan mati di tangan orang-orang jahat dari kota Sin itu. Bagaimana mungkin dia tidak kaget ketika tiba-tiba mendengar bahwa tujuan perjalanan ini sebenarnya adalah kota Sin. Dia juga menyadari bahwa ujian akhir ini jelas bukan latihan tapi petualangan nyata. Dikombinasikan dengan kata-kata Deng Bo, misi mereka seharusnya menuju ke Sin City untuk menyelamatkan beberapa orang. Juga, Sekte Tang hanya mengirim Deng Bo sendirian. Bab 572 Kota Dosa. Lan Xuanyu bukan satu-satunya yang tahu tentang Sin City, rekan satu timnya juga tahu tentang itu. Dapat dikatakan bahwa mereka telah mendengar tentang tempat ini sejak lama. Tempat ini dikenal sebagai surga kejahatan, surga bagi perompak luar angkasa. Itu adalah planet independen dan mereka tidak tahu bagaimana itu terbentuk, tapi tanpa diragukan lagi, tempat ini dipenuhi dengan segala macam bahaya. Apakah kamu takut? Deng Bo tertawa.
Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ketua tim, kami tidak takut. Tapi karena kita menuju ke Sin City, untuk bertanggung jawab atas rekan satu tim saya, dapatkah Anda memberitahu kami detail misi ini sehingga kami dapat melakukan persiapan?" Deng Bo mengangguk dan berkata, "Sudah waktunya untuk memberitahu kalian. Sin City adalah tempat yang sangat istimewa. Jika Anda berpikir bahwa itu hanyalah tempat untuk menyembunyikan kejahatan dan menerima kejahatan, maka Anda salah besar." Lan Xuanyu terkejut. Apakah itu pendidikan di Federasi atau Akademi Shrek? Tidak ada pengenalan mendetail tentang Sin City. Deng Bo berkata, "Sin City adalah planet yang spesial. Pertama, sangat besar dan bahkan melampaui planet ibu kita. Itu adalah planet terbesar yang kita ketahui, planet tempat manusia dapat bertahan hidup. Dan bagian paling unik dari Sin City adalah lingkungannya. Kita semua tahu bahwa lingkungan di alam semesta selalu berubah, dan ada banyak jenis planet. Bahkan ada keberadaan yang menakutkan seperti lubang hitam. Dan di mana Sin City berada, ada masalah yang sangat besar dengan ruang di sekitarnya. Itu ada dalam bentuk khusus dan terdistorsi. Hanya melalui beberapa lubang cacing khusus seseorang dapat melewati ruang khusus ini. Dan lubang cacing ini paling banyak hanya bisa menampung kapal perang berukuran sedang, kapal perang berukuran besar tidak bisa masuk. Ini juga alasan terpenting mengapa Sin City masih hidup. Kalau tidak, Federasi akan mengambil tindakan sejak lama. Petik 2. Pada saat yang sama, Sin City memiliki sumber daya yang melimpah dan sangat kaya. Mereka tidak hanya memiliki banyak mineral langka, tetapi juga menghasilkan semua jenis tumbuh-tumbuhan. Buah dan sayuran paling enak hampir semuanya dari Sin City. Energi kehidupan di sana sangat kaya. Itu adalah tempat lain selain Mother Star Luo planet kita yang dapat menghasilkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Jadi, kalian semua jangan berpikir bahwa ini hanyalah tempat kejahatan. Itu juga tempat yang sangat indah. Kejahatan berasal dari manusia dan bukan sesuatu yang berhubungan dengan planet ini. Lan Xuanyu dan yang lainnya tidak pernah berpikir bahwa Sin City akan menjadi seperti ini. Setelah mendengarkan perkenalan Deng Bo, mereka tiba-tiba mengerti. Tidak heran jika Federasi Douluo tidak dapat menyelesaikan masalah Sin City. Itu sebenarnya karena kapal perang besar tidak dapat mencapai planet ini dan tidak ada keraguan bahwa ada pusat kekuatan tingkat dewa di sana. Ketua tim, jika kita menyerang lubang cacing itu dan mencegah kapal perang keluar, bukankah Sin City akan ditutup? Qianlei bertanya dengan ragu. Ekspresi Deng Bo sedikit berubah. "Kamu tidak boleh mengatakan ini dengan lantang, jika tidak, kamu akan menjadi musuh publik semua orang." "Apa itu lubang cacing?" "Ini adalah simpul ruang di alam semesta. Node ruang ini mengandung energi ruang dalam jumlah yang sangat besar. Mari kita tidak membicarakan apakah menyerang itu akan berpengaruh. Jika itu benar-benar berfungsi dan meledakkan lubang cacing, itu akan menyebabkan turbulensi ruang waktu. Kemudian, yang tidak beruntung bukan hanya Sin City, tapi seluruh galaksi. Siapa yang dapat memikul tanggung jawab ini? Jadi, ini tidak mungkin. Selanjutnya, bagaimana Anda tahu bahwa Federasi belum mengunci Sin City? Hanya belum diumumkan ke publik. Namun, penguncian semacam ini hanya dapat mengurangi dampak Sin City pada Federasi sebanyak mungkin, tetapi tidak dapat menghentikannya sepenuhnya. Hal itu karena hingga saat ini, kita masih belum tahu ada berapa lubang cacing di dekat Sin City yang mengarah ke dunia luar. Pada saat yang sama, Sin City dapat sepenuhnya menyegel dirinya sendiri dan berjalan secara mandiri, dan penyegelan dari luar tidak akan mempengaruhi operasi internalnya. Dipahami, Qianlei menjulurkan lidahnya. Deng Bo berkata, berbagai faksi di Federasi sebenarnya memiliki mata-mata di Sin City. Meskipun tempat ini dipenuhi dengan kejahatan, ada juga sumber daya dalam jumlah besar. Beberapa dari sumber daya ini tidak tersedia di salah satu planet administratif di Federasi dan itulah yang kami butuhkan. Jadi, kita harus memikirkan cara untuk mengeluarkan mereka. Belum lama ini, penghubung Sekte Tang kami terungkap dan ditangkap oleh Sin City. Misi kami kali ini adalah menyelamatkan mereka dan membawa mereka kembali ke planet induk. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam. Apakah kamu punya petunjuk untuk misi ini? Deng Bo mengangguk dan berkata, tentu saja. Pertama, kami masih memiliki banyak kontak di Sin City. Kami sudah menemukan di mana mereka ditahan. Kedua, manajemen Sin City secara keseluruhan sangat lemah. Ada 7 kota besar dan masing-masing diperintah secara mandiri. Jadi kita hanya menghadapi satu faksi dari mereka.
Selama kita cukup cepat, kita memiliki peluang besar untuk menyelamatkan mereka. Saya sudah selesai menyusun rencana khusus. Kalian semua hanya perlu mengikutiku untuk menyelesaikan misi dan memberikan perlindungan dan pengintaian untukku. Saya akan menjalankan misi. Pada titik ini, Deng Bo menjadi serius. Dalam seluruh proses misi, pertama-tama saya meminta Anda semua untuk mematuhi perintah saya. Semuanya harus dilakukan sesuai dengan perintah saya. Ini tidak hanya terkait dengan keselamatan Anda, tetapi juga keselamatan saya dan penghubung yang ditangkap. Jika kesalahan Anda menyebabkan misi gagal, Shrek Academy harus memikul tanggung jawab. Kalian semua harus selalu ingat bahwa kalian tidak hanya mewakili diri kalian sendiri, tetapi juga Shrek. Dipahami, ketujuh orang itu mengangguk pada saat yang sama dan Lan Xuanyu berkata, "Ketua tim, jangan khawatir, kami akan mengikuti rencanamu." Deng Bo menganggukkan kepalanya dan berkata, "Selanjutnya, saya harus mengingatkan Anda semua untuk mencatat beberapa hal. Kami tiba di Sin City kali ini menggunakan identitas kami sebagai bajak laut luar angkasa, dan pesawat luar angkasa kami terdaftar di aliansi bajak laut luar angkasa. Setelah itu, saat kami melakukan pemeriksaan, kalian semua tidak boleh mengungkapkan apapun. Saya akan berkomunikasi dengan pihak lain. Setelah kami tiba, saya tidak tahu berapa lama untuk menyelesaikan misi, tetapi itu harus berubah sesuai dengan situasi tertentu, jadi kalian semua tidak perlu cemas. Juga, Sin City masih merupakan tempat yang sangat berbahaya, Anda harus berhati-hati dan waspada setiap saat. Saya tahu bahwa Anda semua adalah siswa berprestasi dari pelataran luar Akademi Shrek, tetapi Anda semua harus ingat bahwa hati manusia itu jahat, dan orang-orang dari kota Sin tidak bermoral. Lebih-lebih lagi, ada planet lain dan spesies lain di sini. Anda bisa merasakannya, tetapi cobalah untuk tidak bersentuhan. Pada titik ini, dia berhenti sejenak saat cahaya dingin melintas di matanya. Jika kalian menghadapi bahaya, kalian harus membuat keputusan segera. Di Sin City, membunuh musuh bukanlah masalah besar karena tidak ada hukum di sini. Kekuatan adalah hukum. Sejujurnya, setelah mendengarkan perkenalan Deng Bo, mereka bertujuh, termasuk Lan Xuanyu, agak gugup. Bagaimanapun, mereka belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya. Tapi saat mereka gugup, mereka juga merasakan tingkat kegembiraan yang berbeda. Perasaan ini sangat aneh dan memenuhi mereka dengan antisipasi untuk misi ini. Itu adalah kota dosa. Ini adalah pertama kalinya mereka di planet ini. Masih ada 2 jam lagi sebelum kita tiba di lubang cacing. Bersiaplah untuk masuk. Kami akan diinterogasi. Kalian hanya perlu melakukan hal-hal kalian sendiri. Serahkan detailnya padaku. Deng Bo duduk kembali di kursi kontrol utama. Kesembronoan dan kemalasannya sebelumnya telah benar-benar hilang. Pada saat ini, dia benar-benar serius. Langit berbintang kosmos tidak diragukan lagi indah, tetapi setelah melihat keindahan seperti ini untuk waktu yang lama, rasanya juga agak membosankan. Dari jauh, sebuah terowongan cahaya muncul di bidang penglihatan mereka. Semua orang tanpa sadar melihat ke arah terowongan cahaya dan melihat sebuah planet yang menyerupai pusaran. Itu ajaib dan indah. Bab 573 tiba di Sin City. Lubang cacing ini memang berbeda karena berada di tengah terowongan cahaya ini, dalam jangkauan cahaya yang terdistorsi. Lan Xuanyu dan timnya tidak tahu bagaimana sabuk ringan itu terbentuk, tetapi mereka dapat melihat bahwa ada lebih dari 10 kapal perang yang berlayar di luar sabuk ringan. Kapal perang ini terlihat sangat istimewa. Mereka benar-benar hitam dan memancarkan halo ungu. Setiap kapal perang memiliki banyak paku tajam. Ketua tim, apakah paku di kapal perang mereka berguna? Yuanen Hui bertanya pada Deng Bo. Deng Bo berkata, tentu saja berguna. Jika mereka menyerang kita dalam jarak dekat, bahkan penghalang pelindung tidak akan bisa menghentikannya. Tidak hanya ada pertempuran jarak jauh dan jarak dekat di Mesia, tetapi kapal perang juga memiliki pertempuran jarak dekat. Kalian semua harus ingat bahwa semua kapal perang dengan penampilan ini sangat cepat karena mengandalkan tabrakan jarak dekat untuk menang. Di antara kapal perang bajak laut, ini yang paling umum karena mereka paling mengandalkan kecepatan. Jika mereka tidak bisa menang, mereka lari. Sebagian besar energi mereka terfokus pada kecepatan dan bukan serangan jarak jauh. Lan Xuanyu mengingat kata-kata Deng Bo dengan hati-hati. Setiap kata yang dia ucapkan adalah pengetahuan yang berharga bagi mereka. Pesawat ruang angkasa pengintai Sekte Tang melambat dan terbang perlahan ke arah lubang cacing tanpa melepaskan senjata apapun. Segera,
sebuah kapal perang berukuran kecil yang terlihat ganas dan berukuran hampir sama dengan mereka terbang. Tidak jauh dari kapal perang mereka terbang ke arah yang sama. Layar besar di bagian depan kabin menyala dan seorang pria botak berseragam hitam yang tampak berusia 40-an dengan bekas luka di wajahnya muncul di layar. Informasi menunjukkan bahwa kalian terdaftar 2 tahun lalu. Buka diri Anda untuk pemindaian data. Lan Xuanyu memperhatikan bahwa pria botak yang tampak tangguh ini sangat berbeda dari orang biasa. Setengah dari kepalanya yang botak sebenarnya terbuat dari logam, dan bahu yang terhubung ke sisi ini juga terbuat dari logam. Hanya itu yang bisa dilihat di layar. Ya, penjaga dosa yang terhormat. Deng Bo tersenyum. Segera, sejumlah besar data muncul di layar. Sesaat kemudian, pria botak itu mengangguk dan berkata, data Anda telah disetujui. Anda dapat masuk setelah membayar biaya. Ya, Deng Bo setuju lagi dan melakukan serangkaian operasi sederhana. Layar tertutup dan pria botak itu menghilang. Deng Bo memberi isyarat agar semua orang diam. Di bawah pengawasan pesawat ruang angkasa hitam, pesawat ruang angkasa pengintai sekte Tang perlahan bergerak menuju lubang cacing. Kapal perang hitam itu baru pergi saat mereka sudah dekat dengan lubang cacing dan kembali berpatroli. Kapal perang pengintai sekte Tang memuntahkan cahaya dan tiba-tiba berakselerasi, memasuki lubang cacing. Tang Yuge, aktifkan penghalang pelindung level 1. Lapisan cahaya putih dilepaskan dari permukaan kapal perang dan segala sesuatu di luar kapal perang mulai terdistorsi dengan hebat. Jelas bahwa mereka telah memasuki lubang cacing. Yang mengejutkan Lan Xuanyu dan timnya adalah ketika mereka menaiki pesawat ruang angkasa sipil di masa lalu, mereka harus tidur sebelum memasuki lubang cacing. Tetapi Deng Bo sama sekali tidak mengizinkan mereka melakukannya, dan mereka tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Tanpa diragukan lagi, ini adalah perlindungan dari penghalang level 1. Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu, Ketua Tim, berapa yang harus kita bayar untuk memasuki lubang cacing ini? Mengapa mereka memindai data kita? Deng Bo berkata, sebuah kapal perang berukuran kecil perlu membayar 1 meter kubik logam langka untuk memasuki kota Xin melalui lubang cacing. Kapal perang berukuran sedang bahkan lebih mahal. Pemindaian data terutama untuk mengkonfirmasi identitas kita. Kapal perang kami terdaftar di salah satu dari 7 kota utama Sin City, jadi secara alami tidak ada masalah untuk melewatinya. Biarkan saja mereka memindai data kita secara normal. Lan Xuanyu terkejut. Apakah kita harus membayar bahkan jika kapal perang kita terdaftar di Sin City? Deng Bo berkata, tentu saja. Selain armada langsung di bawah penguasa 7 kota utama, semua kapal perang yang memasuki Sin City harus membayar. Ini adalah salah satu sumber pendapatan mereka. 7 kota utama akan membagi uangnya secara merata. Yuanen Hui bertanya, 7 raja yang kamu sebutkan adalah 7 orang. Apakah mereka pembangkit tenaga listrik peringkat dewa? Deng Bo berkata, menurut informasi kami, ya. 7 penguasa kota semuanya adalah pembangkit tenaga dewa dengan kekuatan luar biasa. Mereka masing-masing memimpin faksi. Baiklah, semuanya, diam. Meskipun kita memiliki penghalang pelindung dan lompatan lubang cacing tidak akan menyebabkan dampak yang terlalu besar bagi kita, itu masih akan memberikan tekanan tertentu pada pikiran dan tubuh kita. Kalian semua fokus dan jaga diri kalian. Pada saat yang sama, rasakan perubahan pada tubuh Anda. Ini adalah kursus wajib bagi kalian semua untuk menjadi pilot kapal perang di masa depan. Setelah mendengar kata-kata Deng Bo, semua orang terdiam. Lan Xuanyu memejamkan mata dan diam-diam merasakan segala sesuatu di dunia luar. Dia tidak merasa banyak sekarang, tetapi ketika dia tenang, dia menyadari bahwa seluruh ruang di dalam kapal perang sedikit terdistorsi. Tingkat distorsinya tidak besar, tapi masih dengan lembut menarik tubuhnya. Namun, kekuatan jiwanya secara alami akan membentuk lapisan perlindungan untuk melindungi dirinya sendiri dan kekuatan spiritualnya secara alami akan membubarkan diri untuk melindungi otaknya. Setelah menyatu dengan Dewa Binatang di Tian di planet peri dan kembali ke Akademi Shrek, Lan Xuanyu telah memeriksa perubahan kekuatan spiritualnya. Saat itu, kekuatan spiritualnya telah mencapai 4.500 poin dan setelah beberapa bulan, telah berkembang menjadi 4.700 poin. Orang harus tahu bahwa titik awal spirit Sirilem adalah 500 poin dan titik akhir adalah 5.000 poin. Ini berarti bahwa jika kekuatan spiritualnya dapat menembus 5.000 poin, dia akan memasuki level berikutnya, dan level berikutnya disebut spirit abyss. Alam spirit abyss seperti penjara abisal,
langit biru dan mata air kuning. Segala sesuatu di dunia akan tunduk pada hati seseorang dengan satu pikiran. Kekuatan spiritual terkemuka adalah dasar dari memiliki jiwa roh peringkat legendaris dan seseorang dapat menyatu dengan tingkat jiwa roh apapun, termasuk jiwa roh oranye dan merah. Meningkatkan kekuatan spiritual seseorang sangatlah sulit, dan semakin tinggi pangkatnya, semakin sulit pula. Ranah Spirit Connection hanya membutuhkan 50 poin kekuatan spiritual, sedangkan ranah Spirit Si membutuhkan lebih dari 500 poin. Ada celah 10 kali, dan alam Spirit Abyss membutuhkan 10 kali lebih banyak dari 500 poin. Saat ini, Lan Xuanyu telah mencapai puncak alam roh laut dan hanya selangkah lagi dari alam roh Abyss. Lan Xuanyu tidak merasakan manfaat yang ditimbulkan oleh peningkatan kekuatan spiritualnya di masa lalu karena kekuatan spiritualnya telah meningkat secara bertahap melalui kultivasi. Namun, peningkatan kekuatan spiritualnya yang tiba-tiba memungkinkannya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang penggunaan kekuatan spiritualnya. Pertama, kemampuan otaknya untuk berpikir telah meningkat secara substansial, memungkinkan dia mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan separuh usaha. Kemudian, dia menjadi lebih energi dan kurang perlu istirahat setiap hari. Ketika dia bermeditasi, kekuatan spiritualnya yang kuat memiliki efek yang kuat dalam membimbing kekuatan jiwanya, memungkinkan dia untuk meningkatkan kecepatan kultivasi kekuatan jiwanya. Selain itu, dia sudah menjadi anggota sekolah kehidupan, jadi berkultivasi di Danau Dewa Laut setiap hari bukanlah masalah baginya. Oleh karena itu, meskipun beberapa bulan ini tidak lama, dia telah meningkat pesat. Peningkatan kekuatan spiritualnya juga membuatnya meningkat pesat dalam menempa. Lan Xuanyu samar-samar bisa merasakan bahwa dia sudah memenuhi syarat untuk mencoba Spirit Forging. Bahkan ada kemungkinan sukses. Untuk seorang pandai besi, selama mereka berhasil memalsukan pekerjaan kelas penempaan roh, mereka akan dapat naik ke peringkat kelima. Lan Xuanyu tidak terburu-buru untuk maju karena dia tidak ingin membuang waktu. Dia masih ingin menempa logam Tausan Refined kelas 1 untuk armor pertempuran satu kata, inilah yang paling dia butuhkan. Salah satunya untuk melayani teman sekelasnya, dan pada saat yang sama, menghasilkan uang. Dia tidak terburu-buru dalam aspek ini. Dia ingin mendapatkan cukup uang dari One World Battle Armor sebelum mencoba Spirit Refining. Logam Spirit Refined adalah yang paling dibutuhkan oleh armor pertempuran 2 kata. Logam armor perang 1 kata Tang Yuge semuanya disediakan oleh Lan Xuanyu dan dibuat ulang. Setelah itu, dia sama sekali tidak berpikir untuk meningkatkannya menjadi armor pertempuran 2 kata dan mengindikasikan bahwa dia hanya akan menggunakan logam yang ditempa oleh Lan Xuanyu di masa depan. Bab 574 Kekuatan Spiritual mendekati Alam Spirit Abyss. Peningkatan kekuatan spiritualnya memungkinkan dia untuk meningkat dalam semua aspek. Lan Xuanyu samar-samar bisa merasakan bahwa jika kekuatan spiritualnya bisa naik ke Alam Spirit Abyss, itu akan menjadi lompatan lain untuk seluruh tubuhnya. Saat itu, dia harus bisa mencoba skill fusion dari 3 atau bahkan 4 elemen. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia harus memiliki 4 cincin. Kekuatan jiwa Lan Xuanyu saat ini telah mencapai peringkat 38, dan tujuannya adalah untuk menerobos ke dunia 4 cincin semester depan. Dengan bantuan buah kaisar, garis keturunan Dewa Naganya telah meningkat secara substansial, dan dia tidak lagi cemas untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Yang paling penting adalah mengumpulkan kekuatan yang cukup. Lebih bermanfaat baginya untuk menembus satu penghalang demi satu. Oleh karena itu, sebagian besar tahun pertama telah menembus ring 4, dan bahkan ada beberapa yang menembus ring 5. Dia masih yang memiliki kultivasi kekuatan jiwa terendah di seluruh kelas. Perjalanan terakhir ke planet peri merupakan peningkatan besar untuk semua tahun pertama. Manfaat yang dapat diberikan oleh jiwa-jiwa 10.000 tahun yang sebenarnya adalah jangka panjang. Paling tidak, mereka akan mendapat banyak manfaat sebelum cincin ketujuh mereka. Lan Xuanyu diam-diam merasakan fluktuasi elemen yang terdistorsi di sekitarnya, terutama keberadaan elemen luar angkasa. Dia secara bertahap memasuki kondisi meditasi. Dia paling ingin tahu tentang elemen spasial saat ini. Dia iri dengan kemampuan Nana untuk berteleportasi dari jarak jauh. Juga, Ton Dragon memberitahunya bahwa jika dia ingin menteleportasi Vajra Babun ke sisinya, dia harus mengontrol elemen spasial. Itu adalah babon Vajra 90.000 tahun, dan itu sangat kuat. Namun demikian, dengan kekuatan Vajra, kekuatannya telah meningkat secara substansial.
Setelah periode waktu yang tidak diketahui, saat ruang di sekitar tubuh mereka terdistorsi dan menghilang, semua orang terbangun dari meditasinya. Ketika mereka membuka mata, cahaya yang terdistorsi di luar jendela telah hilang sama sekali dan digantikan oleh pemandangan yang aneh. Sebuah planet raksasa memenuhi bidang penglihatan mereka. Itu benar-benar berbeda dari yang mereka bayangkan, planet ini terdiri dari hijau dan biru. Mereka telah melihat planet yang benar-benar hijau seperti planet Elf sebelumnya, tetapi dari apa yang mereka lihat, planet ini memang jauh lebih besar darinya. Ada juga petak besar berwarna biru di antara petak-petak hijau yang besar. Ada langit biru yang sangat indah, seolah-olah ada potongan safir besar yang tertanam di planet ini. Sangat cantik, ini adalah planet terindah yang pernah mereka lihat, dan bahkan lebih indah daripada melihat planet induk dari luar angkasa. Apakah ini kota dosa? Itu hanya tampak seperti surga. Seperti yang kamu pikirkan, orang-orang yang tinggal di sini menyebut tempat ini planet surga. Hanya federasi kami yang menyebutnya Sin City. Suara Deng Bo bergema. Lan Xuanyu menyipitkan matanya dan berpikir, sepertinya ada dua sisi dari segalanya. Bukankah ini yang terjadi pada planet tepat di depan kita? Jika mereka tidak datang ke sini, siapa yang mengira Sin City yang legendaris bisa begitu indah? Tanaman hijau menutupi area yang begitu luas. Faktanya, saya bisa memberitahu Anda semua konsensus saat ini. Semua planet dengan tingkat kehidupan yang lebih tinggi memiliki energi kehidupan yang sangat melimpah, yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup semua spesies. Planet surga jauh kurang berkembang dibandingkan planet ibu kita, jadi inilah saat energi kehidupannya berada di puncaknya. Planet ibu kita telah melalui evolusi untuk mencapai peringkat dewa, dan tempat ini sudah berada di peringkat dewa. Itu adalah harta sejati di alam semesta. Juga, sejak kita tiba di sini, mulai sekarang, kalian semua hanya bisa menyebutnya planet surga. Di sini tabu untuk menyebutnya Sin City. Kapal perang perlahan bergerak ke arah planet surga. Saat planet semakin dekat, kegembiraan di Lan Xuanyu dan hati yang lain mulai meningkat. Mereka sudah bisa merasakan bahwa udara di dalam kapal perang dipenuhi dengan energi kehidupan. Ini tidak diragukan lagi adalah energi kehidupan dari planet surga. Ini benar-benar tempat yang indah. Deng Bo menghela nafas pelan dan berkata, Federasi sebenarnya selalu berpikir untuk menduduki tempat ini. Jadi, kalian semua harus berhati-hati dan tidak membuka identitas kalian. Kalau tidak, akan sulit untuk bergerak di planet surga. Kalian semua harus ingat bahwa mulai sekarang, kami adalah kelompok bajak laut kecil. Nama kelompok bajak laut itu adalah Meteorit. Kelompok bajak laut Meteorit. Saya adalah komandan, Lan Xuanyu adalah wakil komandan, dan sisanya adalah anggota. Jika ada yang meragukan usia Anda tidak perlu repot. Ini adalah dunia yang aneh, tapi tentu saja, ini juga dunia yang bebas. Tidak ada keteraturan di sini, dan kekuatan adalah keteraturan. Kapal perang sedikit bergetar dan sudah waktunya untuk melewati atmosfer. Saat bagian luarnya berangsur-angsur berubah menjadi merah, planet di depan mereka menjadi lebih jelas. Tiba-tiba, kapal perang berguncang dan semuanya menjadi stabil. Mereka telah melewati atmosfer dan memasuki planet surga. Sistem sirkulasi udara kapal perang diaktifkan dan membawa masuk udara dari dunia luar. Segera, aura kehidupan yang akrab dan kaya menyebar ke seluruh kabin kapal perang, membuat orang merasa bebas dan santai. Sangat nyaman, perasaan dipenuhi energi kehidupan ini adalah yang terbaik. Inilah yang dipikirkan semua orang. Ketika mereka semakin dekat ke tanah, yang mengejutkan Lan Xuanyu dan yang lainnya adalah bahwa ada kapal perang yang benar-benar terbang menuju hutan lebat. Deng Bo berkata, semua pesawat ruang angkasa perompak harus berhenti di Laut Hijau. Mereka tidak diperbolehkan memasuki kota, dan setelah berhenti, mereka harus pergi ke kota sendiri. Juga, tidak ada alat transportasi. Ini juga merupakan aturan dari planet surga. Lan Xuanyu, bagaimana kita berhenti di hutan? Deng Bo berkata, kamu akan tahu setelah kamu lebih dekat. Arti dari aturan ini adalah siapapun yang menjadi buronan di planet surga akan membutuhkan waktu untuk melarikan diri dengan kapal perang. Selain lepas landas dan mendarat, kapal perang di planet surga mutlak dilarang terbang. Tidak ada pesawat ruang angkasa yang diizinkan untuk digunakan. Hanya pesawat ruang angkasa yang secara khusus disetujui oleh 7 penguasa kota yang dapat melakukannya. Ini adalah satu-satunya batasan di planet bebas ini dan juga dasar dari pemerintahan 7 penguasa kota atas planet ini. Kalau tidak,
Akan terlalu mudah terjadi kekacauan dengan bajak laut di mana-mana. Tidak ada perintah, tetapi ada batasan. Semua orang kemudian menyadari bahwa tempat ini memang berbeda dari yang lain. Seperti yang diharapkan, ketika kapal perang semakin dekat ke permukaan planet, mereka menyadari bahwa di dalam hutan lebat, terdapat halaman rumput luas yang menyerupai lapangan sepak bola. Sudah ada kapal perang yang diparkir di beberapa halaman rumput. Kapal perang mereka perlahan turun di bawah bimbingan sistem navigasi dan akhirnya mendarat di halaman rumput, berhenti dengan mantap. Bagi Lan Xuanyu dan timnya, durasi perjalanan ini tidak terbilang lama, bahkan bisa dikatakan sedikit singkat. Itu hanya 5 hari, tapi 5 hari di kapal perang setara dengan memberi mereka pelajaran baru. Setidaknya sampai saat ini, mereka merasa perjalanan ini tidak sia-sia. Kapal perang berhenti dan dunia luar benar-benar sunyi. Tidak ada bangunan juga. Saat pintu kabin terbuka, Lan Xuanyu langsung merasakan perasaan yang sama seperti saat pertama kali tiba di planet induk. Energi kehidupan yang padat segera mengalir dan bercampur dengan aroma tumbuhan, menyebabkan semua pori-pori di tubuhnya terbuka. Itu adalah kenyamanan yang tak terlukiskan. Yang lain merasakan hal yang sama. Deng Bo berkata, "Semuanya, bawa jatah kalian. Kami membutuhkan waktu sekitar 3 hari untuk mencapai kota terdekat. Hati-hati di jalan dan jangan mendekat saat Anda bertemu perompak luar angkasa lainnya. Ikuti saya dengan cermat." Dengan mengatakan itu, dia adalah orang pertama yang turun dari kapal perang. Yang lain mengikuti di belakangnya dengan biskuit militer dan bar energi terkompresi portabel. Namun, Lan Xuanyu dan timnya sudah bosan memakan makanan ini. Satu-satunya hal di kapal perang yang lebih rendah dari pesawat ruang angkasa sipil mungkin adalah makanan. Hanya ada batang energi cair paling sederhana dan biskuit terkompresi. Itu tidak buruk, tetapi tidak memiliki rasa sama sekali. Itu hanya untuk mengisi kembali nutrisi yang dibutuhkan tubuh manusia. Bab 575 Keahlian Bai Xiuxiu. Setelah turun dari pesawat ruang angkasa, mereka mengerti apa artinya menjadi primitif. Hutan di depan mereka memberi orang perasaan yang sama seperti saat mereka berada di planet peri, dan bahkan lebih lebat. Masih ada jalan di beberapa bagian hutan di planet ini, tetapi tempat ini primitif dan tidak ada jalan sama sekali. Sebuah pedang logam muncul di tangan Deng Bo dan dia memimpin jalan, memotong duri yang menghalangi jalannya. Lan Xuanyu dan yang lainnya tidak tahu master jiwa seperti apa pemimpin tim ini, tetapi melihat bahwa dia tidak menggunakan keterampilan jiwa apapun, mereka menjadi semakin penasaran. Deng Bo sepertinya tahu apa yang mereka pikirkan. Dia berbalik dan menyeringai. Yang terbaik adalah bersembunyi sebanyak mungkin di sini. Kecuali kalian cukup kuat untuk mengintimidasi orang lain, jangan membuka diri terlalu dini. Ya, jawab Lan Xuanyu dengan cepat. Ini semua pengalaman, itulah yang paling mereka butuhkan untuk dipelajari. Lan Xuanyu melambaikan tangannya dengan lembut dan rekan satu timnya segera berpisah, mempertahankan formasi pertempuran mereka yang biasa. Lan Xuanyu mengikuti di belakang Deng Bo dengan Liu Feng dan Tang Yuge di kedua sisi. Yuanen Huihui dan Lan Mengqin mengikuti di belakang Lan Xuanyu. Qian Lei dan Bai Xiuxiu ada di belakang, dan semua orang mempertahankan formasi yang baik. Deng Bo hanya melirik mereka dan tersenyum, tidak mengatakan apa-apa tentang kewaspadaan mereka. Karena mereka hanya menggunakan pedang untuk memotong duri, kecepatan mereka tidak cepat. Sepanjang jalan, mereka akan bertemu binatang dan binatang buas. Itu berbeda dari apa yang mereka lihat sebelumnya. Itu hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mirip dengan hewan di planet induk. Setelah berjalan selama beberapa jam, mereka tidak bertemu orang lain. Deng Bo menemukan area yang relatif datar dan berhenti. Semuanya, istirahatlah di sini. Makan sesuatu. Kami akan berangkat lagi dalam 1 jam. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sebatang energi dan menahannya di mulutnya saat dia melihat sekeliling. Lan Xuanyu berkata, "Ketua tim, tidak, Kapten. Bisakah kita sedikit meningkatkan kecepatan kita?" Dalam beberapa jam terakhir, mereka bergerak sangat lambat. Deng Bo berkata, "Jangan cemas, kita belum berada di zona akselerasi. Tidak ada fluktuasi energi yang diperbolehkan di area parkir kapal perang, termasuk kekuatan jiwa. Planet surga ketat di luar dan longgar di dalam. Kita akan baik-baik saja setelah kita berada di kota." Bai Xiuxiu tiba-tiba bertanya, "Komandan, bisakah kita makan binatang buas di sini?" Deng Bo terkejut. Dia tidak akan merasa aneh jika itu adalah anak laki-laki yang menanyakan pertanyaan ini,
tetapi dia tidak mengharapkannya dari Bai Xiuxiu, gadis pendiam dan cantik ini. Mereka bisa dimakan, tapi kamu tidak bisa menggunakan kekuatan jiwa untuk memburu mereka. Saya belum mencobanya sebelumnya. Saya mendengar bahwa ada orang yang berspesialisasi dalam menangkap binatang buas ini dan menjualnya di kota. Lan Xuanyu kemudian bertanya, apakah akan ada bahaya di hutan seperti binatang buas? Deng Bo menggelengkan kepalanya dan berkata, paling tidak ada tempat berlabuh kapal perang. Saya mendengar bahwa ada beberapa binatang buas besar yang mirip dengan binatang buas, tetapi masih ada celah besar antara mereka dan binatang buas. Jadi, ada juga cabang pagoda roh di planet surga yang mengandalkan jiwa roh buatan manusia untuk meningkat. Ada cabang spirit pagoda di sini juga. Federasi mengizinkannya. Lan Xuanyu bertanya dengan heran. Deng Bo berkata, apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak mengizinkannya? Perompak luar angkasa yang kuat itu memiliki banyak cara untuk menyusup ke federasi dan membeli jiwa roh dari pagoda roh. Adapun mengapa pagoda roh diizinkan masuk, saya tidak yakin. Bagaimanapun, kucing memiliki jalur kucingnya sendiri dan anjing memiliki jalur anjingnya sendiri. Kami punya cara kami sendiri. Tepat pada saat ini, Bai Xiuxiu tiba-tiba masuk ke dalam hutan. Dia sangat cepat dan tidak menggunakan kekuatan jiwanya, hanya mengandalkan kecepatannya sendiri. Tidak lama kemudian, dia kembali dengan ranting pohon di tangannya dan dua binatang kecil yang terlihat seperti burung pegar. Lan Xuanyu terkejut. Xiuxiu, apa yang kamu lakukan? Bai Xiuxiu tersenyum padanya. Meningkatkan pola makan saya tidak bisa mengambil bila energi itu lagi. Kita bisa menyalakan api di sini, kapten yang tepat. Deng Bo tertegun. Saya kira demikian. Mereka berhenti di sebelah sungai kecil yang sangat jernih. Sebenarnya, Deng Bo telah membawa mereka ke sungai ini sebelumnya dan mereka telah meminumnya. Bai Xiuxiu membawa burung pegar itu dan berjalan ke tepi sungai. Tidak ada yang melihat bagaimana dia melakukannya dan dibersihkan dalam beberapa gerakan. Kemudian, dia dengan terampil menyalakan api dan menancapkan burung pegar itu ke dahan pohon untuk dipanggang. Yuanen Hui berjalan mendekat dan menyerahkan botol dan toples dari gelang penyimpanannya. Mereka jelas bumbu. Kalian sudah menyiapkan segalanya. Giliran Deng Bo yang terkejut. Ahem, semua orang suka makan, kata Lan Xuanyu dengan canggung. Mereka memang memiliki kepentingan yang sama. Pertemuan mingguan tidak dibatalkan karena kesibukan latihan kultivasi mereka. Toko-toko di jalan gurme kota Shrek sudah mengenal mereka dengan sangat baik dan banyak toko memberikan diskon untuk mereka. Tidak butuh waktu lama sebelum aroma daging tercium. Keharuman berubah dari lemah menjadi kaya dan sangat cepat, itu membuat seseorang ingin ngiler. Setelah makan energi bar dan biskuit terkompresi selama 5 hari, hampir semua orang tidak dapat menolak jenis daging asli ini. Lan Xuanyu membungkuk dan menyaksikan Bai Xiuxiu membalik dahan di tangannya secara alami dan membiarkan ayam liar itu berputar. Dia tidak bisa tidak bertanya, kamu bisa memasak. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Bai Xiuxiu meliriknya dan tersenyum. Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Baunya sangat enak. Mata Lan Xuanyu berbinar saat yang lain berkumpul. Deng Bo juga datang dan melihat anak-anak yang masih remaja ini. Dia berpikir dalam hati, saya tidak menyangka keterampilan bertahan hidup mereka begitu bagus. Daging ayam lebih mudah dipanggang dan tak lama kemudian, kulitnya menjadi kuning hangus. Bai Xiuxiu mengeluarkan kaki ayam dan menjejalkannya ke tangan Lan Xuanyu sementara dia mengeluarkan sayap ayam. Ukuran burung pegar ini tidak kecil, mirip dengan kalkun di planet induk. Meski jumlahnya cukup banyak, 2 sudah cukup. Lan Xuanyu menggigit kaki ayam dan terkejut. Kulit ayam emasnya renyah dan sari dagingnya meluap. Aroma yang kaya memenuhi mulutnya. Daging ayamnya segar dan empuk dan panasnya pas. Wow, Xiuxiu, kamu memanggangnya dengan sangat baik. Dia memuji dengan tulus. Jawab Bai Xiuxiu. Makan lebih banyak jika kamu suka. Dengan itu, dia melepaskan kaki ayam lainnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Xiuxiu, ini tidak adil. Hanya ada 4 kaki ayam dan Anda memberi bos 2, Qian Lei tertawa. Bai Xiuxiu berkata dengan kesal, saya memanggangnya, saya bersedia. Jika Anda terus berbicara omong kosong, Anda hanya akan memiliki pantat ayam untuk dimakan. Petik 2, kakak, aku salah. Qian Lei selalu lebih cepat dalam mengakui kesalahannya daripada membolak-balik buku.
Deng Bo memperhatikan ketujuh orang itu membelah ayam panggang dengan cepat dan mau tidak mau bergerak mendekat. Lan Xuanyu hendak menyerahkan kaki ayam yang belum dia makan ketika dia ditarik kembali oleh Bai Xiuxiu. Dia menatapnya mengancam dengan matanya yang indah, seolah berkata, "Ini untukmu, kamu tidak boleh memberikannya kepada orang lain." Lan Xuanyu tidak punya pilihan selain tersenyum pada Deng Bo. "Ketua tim, kamu bisa melanjutkan dan melayani dirimu sendiri." Deng Bo tidak berdiri di atas upacara. Dia pergi dan merobek sepotong daging dada ayam dan melahap dirinya sendiri. Siapa yang mau makan energi bar daripada daging panggang? Lan Xuanyu sedikit kenyang setelah makan 2 kaki ayam besar. Dia mencuci tangannya di sungai dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke suatu arah. Deng Bo melakukan hal yang sama. Tidak jauh dari seberang sungai, sekelompok orang berjalan keluar dan melihat ke arah mereka. Itu adalah tim tentara berseragam hitam dengan senjata jiwa di tangan mereka. Selain itu, tidak seperti orang biasa, mereka jelas memiliki bagian logam di tubuh mereka. Beberapa memiliki kaki logam sementara yang lain memiliki lengan. Sebelum memasuki lubang cacing dan melihat bagian logam di kepala bajak laut botak itu, Lan Xuanyu bertanya kepada Deng Bo tentang hal itu. Dia tahu bahwa ini adalah produk teknologi modern. Beberapa orang akan menanamkan perangkat jiwa ke dalam tubuh mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka, memungkinkan mereka untuk menjadi bagian dari tubuh mereka dan mencapai tujuan memperkuat diri mereka sendiri. Orang-orang ini dikenal sebagai cyborg dan perangkat jiwa di tubuh mereka juga dikenal sebagai implan. Bab 576 Meriam Orbit Planet. Dari sudut pandang tertentu, cyborg dengan implan tidak bisa lagi dianggap sebagai manusia normal. Federasi jelas memiliki teknologi ini, tetapi hanya boleh digunakan pada orang cacat. Orang biasa tidak diperbolehkan memasang implan dan menggunakannya untuk mengganti bagian tubuh mereka. Cyborg jauh lebih kuat dari orang biasa. Apalagi ketika beberapa master jiwa mendapat implan, mereka bahkan memiliki kekuatan tempur mecha kecil. Tentu saja, implan juga dibagi menjadi beberapa tingkatan dan tingkatan. Implan yang kuat juga sangat mahal. Secara alami, tidak ada batasan seperti di Federasi di planet surga. Deng Bo telah memberitahu mereka bahwa implan sangat populer di sini karena tanpa kekuatan, itu berarti tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, yang lebih lemah semuanya memiliki implan. Ini juga salah satu sumber pendapatan penting bagi 7 penguasa kota planet surga. Dalam hal penelitian implan, tempat ini bahkan lebih maju dari Federasi. Tim di depannya jelas terdiri dari prajurit cyborg. Siapa yang menyuruh kalian menyalakan api? Pria yang memimpin mengarahkan pistol jiwa ke tim Lan Xuanyu dan melangkah mendekat. Lengan kanannya adalah implan, dan dia tinggi dan berotot. Tingginya lebih dari 1,9 meter dan mengenakan helm logam. Penampilannya tidak bisa dilihat, tapi seluruh tubuhnya memancarkan aura ganas. Jangan salah paham, kami adalah kelompok bajak laut meteorit. Deng Bo dengan cepat berjalan ke tepi sungai dengan ayam di tangannya. Ada total 12 prajurit cyborg, dan semuanya tinggi dan kuat. Yang terkuat di antara mereka memiliki kaki logam, dan hanya tubuh mereka yang terlihat seperti tubuh manusia. Apakah kamu tidak tahu bahwa fluktuasi energi tidak diperbolehkan di area parkir ini? Api juga energi, kata pria itu dengan dingin. Deng Bo berkata, maaf, kami benar-benar tidak tahu. Kami akan segera memadamkan api. Tolong buat pengecualian. Saat dia berbicara, dia menjabat tangannya dan sebuah balok logam terbang keluar. Itu jelas sepotong logam langka. Di planet surga ini, uang tidak ada artinya. Logam langka adalah mata uang sebenarnya di sini. Cyborg itu meraih logam itu dan mengguncangnya di tangannya. Dia mendengus dan berkata, jika kamu melakukannya lagi, aku akan menangkap kalian dan membawamu ke Kambudak. Ayo pergi. Dengan itu, dia memimpin cyborg kembali ke hutan dan menghilang. Maaf, Kapten, kata Bai Xiuxiu dengan malu. Deng Bo memasukkan ayam ke dalam mulutnya dan mengunyah sambil berkata, tidak apa-apa, mereka hanya mencari masalah dan meminta keuntungan. Kami akan diperas bahkan jika kami tidak menyalakan api. Terbiasalah, ini adalah penjaga langsung di bawah otoritas tuan kota dan hanya bergerak di luar kota. Tidak ada penjaga yang diizinkan di kota. Kuota pemerasan mereka tetap di planet surga. Yang benar-benar harus kita waspadai bukanlah prajurit cyborg karena meskipun kuat, mereka telah dimodifikasi. Mereka yang tidak memiliki implan adalah mereka yang percaya diri. Jadi ketika mereka melihat kami tidak memiliki implan,
mereka pasti tidak akan mencoba memeras terlalu banyak. Setelah memadamkan api, mereka berangkat sekali lagi. Seperti yang diharapkan, mereka hanya bisa berjalan. Mereka hanya keluar dari area terlarang saat malam tiba. Planet surga sangat besar, dan mereka bisa merasakannya saat melintasi hutan. Daerah tempat kapal perang mereka berlabuh sudah sangat dekat dengan kota, namun masih ada perjalanan sejauh 400 km. Ini adalah perjalanan 400 km di dalam hutan. Apalagi di hari pertama, jarak ini dilarang melepaskan energi, dan sangat mempengaruhi kecepatan mereka. Bai Xiuxiu menunjukkan keterampilan kulinernya sekali lagi. Tanpa batasan energi, menyalakan api secara alami bukanlah masalah. Kebakaran tidak dilarang karena hutan di sini sangat lembab dan tidak mungkin terjadi kebakaran hutan. Namun, sebagian besar perompak luar angkasa takut akan masalah dan tidak akan menyalakan api untuk memasak. Itu masih daging panggang tapi rasanya berbeda. Saat dia memakan daging panggang yang harum, Lan Xuanyu segera merasa sangat diberkati. Xiuxiu, aku merasa tidak bisa meninggalkanmu lagi. Lan Xuanyu duduk di sebelah Bai Xiuxiu saat mereka bersandar di pohon yang sama. Bai Xiuxiu meliriknya dan tertawa kecil. Ratu Iblis Senior berkata bahwa aku seharusnya tidak percaya pada kata-kata berbunga-bunga pria. Lan Xuanyu tertegun. Ratu Iblis Senior, apakah ini baik-baik saja? Dia sebenarnya menguping kita. Bai Xiuxiu mengangkat bahunya dan berkata, saya tidak punya pilihan. Aku belum benar-benar menyatu dengannya dan dia hanya terikat padaku dalam bentuk pendamping. Mungkin akan baik-baik saja setelah saya mencapai ring 5. Petik 2. Lan Xuanyu berkata dengan benar, Xiuxiu, itu bukan kata-kata berbunga-bunga, itu kata-kata manis. Bai Xiuxiu terkikik. Cukup, kamu. Udara di sini sangat nyaman. Suhunya juga cocok. Saya tidak menyangka planet surga menjadi seperti ini. Lan Xuanyu tertawa. Itu benar. Di masa lalu, berbagai penilaian kami tidak begitu menyenangkan. Pengaturan akademi kali ini sangat bagus. Kami mempelajari sesuatu yang baru dan rasanya seperti liburan. Bai Xiuxiu berbisik, saya mendengar dari Yuge bahwa ketika kita mencapai tahun keempat kita harus melakukan beberapa misi berbahaya. Itu adalah ujian terbesar. Sejak kita memasuki Shrek, sepertinya kita ditakdirkan untuk tidak menjalani kehidupan yang damai. Lan Xuanyu tersenyum. Tapi itu juga ditakdirkan untuk tidak biasa. Manusia hanya memiliki satu kehidupan. Saya pikir itu baik untuk hidup dengan cara yang sedikit lebih menarik. Bai Xiuxiu tertegun. Kamu memiliki sikap yang baik. Lan Xuanyu tertawa. Saya sudah sangat puas setelah memulai dari sampah martial Soul Blue Silver Grass dan mencapai apa yang saya miliki saat ini. Bagaimana saya bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Mari kita bekerja keras bersama. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya ke arah Bai Xiuxiu. Bai Xiuxiu menjabat tangannya. Mari kita bekerja keras bersama. Lan Xuanyu meraih tangannya dan berkata, Xiuxiu, ketika saya masih kecil, saya mendengar dari ayah saya bahwa kita manusia berevolusi dari binatang jiwa tipe kera atau binatang jiwa tipe gorila. Tahukah Anda apa peristiwa simbolis dari keberadaan kita? Bai Xiuxiu bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Lan Xuanyu berdiri dan menariknya juga. Gorila jantan memegang tangan gorila betina dan berkata, mari kita berjalan tegak. Bai Xiuxiu tercengang dan hanya bereaksi di saat berikutnya. Lan Xuanyu sudah melepaskan tangannya dan lari sambil tersenyum. Lan Xuanyu, jangan lari jika kamu punya nyali. Kamu berani memanggilku gorila. Melihat keduanya tertawa dan bercanda, Qianlei secara naluriah menoleh ke Lan Mengqin. Tatapan Lan Mengqin berubah tajam. Lemak bodoh, minggir, jangan bicara padaku. Aku tidak mengatakan apa-apa. Qianlei tampak sedih. Lan Mengqin berkata dengan jijik, kamu dan Lan Xuanyu adalah serigala dari suku yang sama. Deng Bo duduk tidak jauh dari sana dan menatap mereka sambil tersenyum sambil bergumam, senang menjadi muda. Anak laki-laki bergiliran untuk berjaga-jaga. Keesokan paginya, mereka berangkat sekali lagi. Mereka akhirnya bisa menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk bergerak melalui hutan. Yang mengejutkan Deng Bo adalah ketujuh siswa Akademi Shrek ini sangat cepat dan mempertahankan formasi yang stabil sepanjang perjalanan. Mereka tidak pernah berpencar. Awalnya, masih ada 2 hari lagi, tapi mereka hanya menggunakan 1,5 hari untuk sampai. Di kejauhan, sebuah kota besar akhirnya muncul di bidang penglihatan mereka. Hal pertama yang dilihat Lan Xuanyu dan timnya bukanlah sebuah kota, melainkan serangkaian meriam besar.
Itu benar, itu adalah meriam. Seberapa besar meriam itu? Pangkal meriam setinggi 200 meter dan diameter meriam lebih dari 50 meter. Ukuran meriam tidak dapat diperkirakan, tetapi area yang dicakupnya lebih dari 1000 meter persegi. Ada lebih dari selusin meriam raksasa dan tampaknya ada lebih banyak lagi di kejauhan. Deng Bo memberitahu mereka bahwa ini adalah meriam orbit planet. Itu adalah sistem pertahanan yang dirancang khusus untuk menargetkan kapal perang di udara. Itu cukup untuk memberikan kerusakan besar pada kapal perang berukuran sedang. Ada senjata semacam itu di ketujuh kota di planet surga dan digunakan untuk menangani kemungkinan serangan kapal perang. Tentara milik penguasa kota planet surga juga ditempatkan di sekitar meriam orbit planet. Mereka melihat sejumlah besar pasukan dan kamp militer modern. Bab 577 Kota Tanduk Hitam. Kota yang akan kita masuki disebut Black Horn City. Itu berada di peringkat kelima di antara 7 kota penguasa. Tuan menyebut dirinya Dewa Besar Tanduk Hitam dan merupakan pembangkit tenaga dewa. Dikatakan bahwa dia sangat kuat. Lan Xuanyu berbisik, Kapten, seharusnya ada lebih dari 7 pusat kekuatan tingkat dewa dalam ras manusia kita. Jika Federasi mengundang mereka, apakah mungkin bekerja sama untuk menghancurkan ini? Mendengar ini, Deng Bo segera memberi isyarat agar dia diam. Hati-hati, jangan bicara omong kosong. Ada banyak perangkat pemantauan di sini. Federasi telah mencoba ini sebelumnya, tetapi mereka terpaksa mundur. Pada saat itu, Federasi telah memobilisasi 10 pembangkit tenaga dewa. Namun, Heaven Planet adalah rumah mereka. Mereka sepertinya entah bagaimana bisa meminjam kekuatan planet ini di sini, tapi saya tidak yakin apa sebenarnya itu. Namun pada akhirnya, kami tidak menang dan terpaksa mundur. Sejak saat itu, Federasi tidak pernah mencoba lagi. Menurut intelijen sekte Tang kami, bukan karena kami tidak dapat menghancurkan tempat ini, tetapi kami harus membayar mahal. Pembangkit tenaga peringkat Dewa Federasi juga terbatas jumlahnya. Selama kolonisasi antar bintang kita, seringkali kita membutuhkan dukungan mereka. Jika kita kehilangan terlalu banyak pembangkit tenaga peringkat dewa, itu akan memengaruhi keselamatan Federasi. Ini pada tingkat strategis militer. Itu sebabnya kami membiarkan Heaven Planet ada sampai sekarang. Lan Xuanyu menyipitkan matanya. Planet surga ini lebih kuat dari yang dia bayangkan. Deng Bo mendesah pelan. Setelah pertempuran itu, planet surga menjadi lebih berpengaruh. Dalam beberapa dekade terakhir, itu telah berkembang sedikit dan sekarang menyusup ke Federasi. Itulah sebabnya Federasi mengirim pasukan besar untuk menekan mereka dari dunia luar. Setelah melewati terowongan Fu dan melewati perkemahan tentara tanduk hitam, seluruh kota tanduk hitam muncul di depan mata mereka. Kota itu sangat besar dan sangat unik. Tembok logam raksasa setinggi lebih dari 100 meter menutupi seluruh kota. Dinding logam memanjang ke kedua sisi, dan tidak ada ujung yang terlihat. Ini tidak ditargetkan pada musuh dari luar angkasa tetapi pada penguasa planet surga lainnya. Pada tahun-tahun awal, ada pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di planet surga dan semua kekuatan besar saling bertarung. Setelah bertahun-tahun, mereka akhirnya diperintah oleh beberapa pembangkit tenaga dewa dan benar-benar stabil. Di dinding logam, ada sejumlah besar berbagai perangkat jiwa ofensif dan defensif. Itu adalah pemandangan yang mempesona dan seperti benteng militer. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Lan Xuanyu dan timnya sebelumnya. Ketika mereka masuk melalui lorong khusus, mereka masih perlu menunjukkan papan nama untuk memverifikasi masuknya mereka. Proses ini tidak terlalu ketat. Selama mereka memiliki sertifikat bajak laut luar angkasa yang terdaftar di planet surga, mereka bisa masuk. Identitas Lan Xuanyu dan timnya sudah disiapkan dan sangat mudah untuk dimasuki. Saat memasuki kota tanduk hitam, Lan Xuanyu dan yang lainnya segera merasa seolah-olah mereka telah memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Dibandingkan dengan kesunyian di luar dinding logam, tempat ini sangat bising. Segala macam suara memenuhi setiap sudut. Hal yang paling aneh adalah mereka melihat banyak makhluk berbeda. Benar, mereka adalah makhluk. Tidak hanya manusia, tetapi ada juga beberapa makhluk yang tampak aneh. Gurita berkaki 6, apa kepala besar. Jangan terus menatap makhluk hidup apapun, Deng Bo mengingatkan semua orang. Mereka yang bisa memasuki kota semuanya adalah makhluk cerdas. Beberapa dari mereka berasal dari planet lain. Alasan mengapa Heaven Planet begitu berkembang sangat erat kaitannya dengan mereka.
Mereka akan membawa banyak sumber daya dari planet lain yang bahkan tidak dimiliki oleh Federasi kita. Setelah kolonisasi Federasi, sebagian besar makhluk luar angkasa tidak ramah kepada kita. Tapi setidaknya di dalam galaksi ini, Federasi Douluo kita dianggap sebagai kekuatan yang kuat. Tim 7 Lan Xuanyu membuka mata. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat begitu banyak makhluk luar angkasa, dan itu sangat aneh. Beberapa sangat tinggi dan tingginya lebih dari 10 meter. Kulit mereka juga berwarna-warni. Setelah berjalan ke kota sebentar, mereka melihat lebih dari selusin ras alien. Tentu saja, manusia masih menjadi arus utama, tapi kebanyakan dari mereka adalah manusia dengan implan. Oleh karena itu, dentang logam adalah bagian besar dari kebisingan. Ini benar-benar dunia yang berbeda. Jalanannya lebar dan ada pertokoan di kedua sisinya, tapi sejauh mata memandang, tidak banyak bangunan bertingkat tinggi dan kebanyakan hanya berupa rumah satu atau dua lantai. Tidak banyak tumbuhan di kota dan sebagian besar rumah terbuat dari batu atau logam. Tidak ada gaya yang unik dan sedikit berantakan. Tetapi harus dikatakan bahwa ada banyak orang di sini. Jalanan ramai dengan aktivitas dan orang-orang di mana-mana. Deng Bo memimpin mereka di sepanjang tepi jalan dan berkata sambil berjalan, mereka yang dapat membuka toko di planet surga semuanya memiliki latar belakang tertentu, dan kebanyakan dari mereka terkait dengan berbagai kelompok bajak laut. Disinilah kelompok bajak laut utama menjual jarahan mereka. Heaven Planet adalah stasiun transit terpenting bagi para bajak laut dan terlebih lagi bagi mereka yang berasal dari planet lain. Meski transaksi di sini tidak sepenuhnya aman, namun tetap bisa dilakukan. Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa banyak perompak luar angkasa sebenarnya. Deng Bo berkata, saya tidak tahu jumlah pastinya, tetapi mungkin ada lebih dari 10.000 kelompok bajak laut antar bintang yang terdaftar di planet surga dan ukurannya berbeda-beda. Tetapi beberapa dari mereka telah dihancurkan, sementara beberapa telah diambil alih. Seharusnya tidak ada begitu banyak kelompok bajak laut yang benar-benar ada. Lebih dari 10.000, yang banyak. Apakah mereka semua menargetkan federasi kita? Lan Xuanyu bertanya dengan heran. Deng Bo berkata, tidak semua dari mereka mencari nafkah dengan merampok, dan mereka juga tidak hanya merampok kita. Mereka juga akan merampok planet-planet lain itu. Bagaimanapun, federasi cukup kuat. Ada juga beberapa perompak luar angkasa yang berspesialisasi dalam eksplorasi planet. Mereka akan mencari planet yang belum berkembang dan memiliki sumber daya yang kaya untuk dieksploitasi. Dan bajak laut luar angkasa seperti itu biasanya yang terkuat. Federasi benar-benar akan melakukan beberapa transaksi dengan planet surga, terutama melawan bajak laut luar angkasa tersebut. Kami akan bertukar beberapa sumber daya dengan mereka. Kami bahkan memiliki planet administratif yang kami beli dari perompak luar angkasa ini. Itu juga berhasil. Qian Lei terkejut. Deng Bo tersenyum. Tidak ada musuh abadi di dunia ini, hanya keuntungan abadi. Alasan mengapa federasi tidak habis-habisan untuk menyerang planet surga juga terkait dengan ini. Tapi mereka juga harus mengendalikan kekuatan para perompak di planet surga. Ayo tetap di sini dulu, lalu aku akan menghubungi orang-orangku sendiri dan bersiap untuk operasi penyelamatan. Ada juga sarana transportasi di kota, dan selain logam langka yang menjadi mata uang keras, ada juga koin yang terbuat dari perak berat yang bisa digunakan. Mereka dibagi menjadi nilai yang berbeda sesuai dengan beratnya dan disebut koin surga. Deng Bo membawa semua orang melewati beberapa bus umum dan sepertinya telah memasuki pusat kota. Mereka menemukan hotel yang relatif besar dan tinggal di sana. Segala sesuatu di hotel sangat sederhana dan pada dasarnya terbuat dari logam keras. Staf layanan di dalam bahkan memiliki implan, tanpa memandang jenis kelamin. Jelas betapa tidak amannya orang-orang yang tinggal di sini. Deng Bo membuka beberapa kamar dan membawa semua orang untuk tinggal. Aku akan kembali dan menghubungi orang-orangku sendiri. Kalian istirahat dan mengatur ulang di hotel dulu. Anda juga bisa berjalan-jalan, melihat-lihat, dan menikmati pemandangan kota tanduk hitam. Tapi perhatikan, cobalah untuk tidak berbenturan dengan orang lain. Jika ada konflik, cobalah untuk tidak membunuh di siang hari. Jika malam hari, sebaiknya jangan keluar. Planet surga di malam hari adalah yang paling berbahaya. Aku akan kembali sekitar 1 hari. Deng Bo memberi Lan Xuanyu dan timnya beberapa pengingat sebelum dia meninggalkan hotel dengan tenang. Kamar hotelnya tidak besar dan tidak ada banyak ruang di antara keduanya selain tempat tidur.
Tapi Lan Xuanyu masih memanggil rekan satu timnya untuk berkumpul di sebuah ruangan dan dia merasa ada yang tidak beres. Bab 578. Apakah kamu masih ingin menjadi ayahku? Xuanyu, ujian akhir ini tidak terlalu sulit. Saya tidak berpikir kita perlu melakukan apa-apa. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tang Yuge bertanya. Lan Xuanyu mengerutkan kening dan berkata, aku terus merasa ada yang tidak beres. Apa yang salah? Qian Lei bertanya dengan ragu. Lan Xuanyu berkata, apakah kalian tidak memperhatikan? Dari awal hingga akhir, pemimpin tim tidak memberitahu kami lokasi pasti tim penyelamat, juga tidak mendiskusikan rencana penyelamatan khusus dengan kami atau apa yang perlu kami lakukan. Dia hanya mengajari kami beberapa pengetahuan tentang mengemudikan kapal perang dan situasi di planet surga. Liu Feng berkata dengan suara rendah, saya setuju. Saya pikir kapten kami terlalu santai. Sepertinya dia tidak terlalu peduli dengan misi ini. Yuanen Hui menjawab dengan santai, mari kita dengarkan dia. Tepat pada saat ini, perangkat komunikasi jiwa Lan Xuanyu tiba-tiba berdering. Dia menyalakannya dan ada pesan di dalamnya. Ujian akhir semester dimulai. Isi ujiannya adalah bertahan hidup dan melarikan diri. Anda semua perlu menemukan cara untuk kembali ke planet induk dan kembali dalam 10 hari ke depan. Melebihi penundaan itu akan dianggap sebagai kegagalan ujian. Hanya 1 malam telah dibayar untuk hotel. Sisanya terserah padamu. Pesan itu dikirim oleh Deng Bo. Lan Xuanyu menunjukkan isinya kepada rekan satu timnya. Untuk sesaat, semua orang tercengang dan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Lan Xuanyu benar, di tempat asing ini, yang akan mereka hadapi adalah kelangsungan hidup. Mereka harus kembali ke planet induk dalam waktu 10 hari. Apa artinya ini? Itu berarti mereka harus memiliki kapal perang yang dapat mereka kunjungi kembali dalam 10 hari ke depan dan meninggalkan planet surga dengan lancar. Apakah ini sederhana? Tentu saja tidak. Dari kota tanduk hitam ke tempat kapal perang berlabuh, akan memakan waktu 3 hari, ditambah perjalanan penerbangan 5 hari. Dengan kata lain, mereka perlu menemukan kapal perang dan menemukan cara untuk melewati blokade dalam 2 hari. Apa yang harus kita lakukan, bos? Qian Lei memandang Lan Xuanyu, dan tatapan semua orang mendarat di wajah Lan Xuanyu. Lan Xuanyu tidak terburu-buru untuk menanggapi rekan satu timnya, tetapi dia tenggelam dalam pikirannya. Menghadapi situasi yang tiba-tiba ini, dia sedikit panik pada awalnya. Lagi pula, tempat ini terlalu asing bagi mereka, dan itu adalah planet yang tidak aman dan jahat. Mereka harus bertahan di sini dulu, lalu mencari jalan kembali. Dan mereka hanya punya waktu 2 hari. Yuanen Hui juga ingin bertanya, tapi Bai Xiu melambaikan tangannya untuk menghentikannya mengganggu pikiran Lan Xuanyu. Lan Xuanyu tidak menyangka isi ujian akhir akan seperti ini, tapi dia berkata pada dirinya sendiri bahwa sebagai tulang punggung tim, dia tidak bisa panik saat ini. Jika tidak, itu akan berdampak besar pada mentalitas rekan satu timnya. Kemudian, dia menganalisis situasi saat ini. Jika mereka ingin pergi, apa yang bisa mereka lakukan? Setelah beberapa saat, tatapannya berangsur-angsur menjadi tegas saat dia tersenyum. Saat ini, sepertinya kita harus menghadapi beberapa masalah. Pertama, kita perlu bertahan di sini. Ini berarti kita membutuhkan mata uang di sini. Paling tidak, kita harus bisa makan dan tinggal di sini. Meskipun kita hanya punya 2 hari, berdasarkan waktu kita datang, kita seharusnya bisa mencapai area parkir kapal perang dalam 2 hari jika kita melakukan semua yang kita bisa. Ini berarti kita memiliki waktu paling lama 3 hari dan harus menemukan kapal perang yang dapat menuju ke planet induk. Kapal perang ini belum bisa menjadi kapal perang bajak laut karena kita masih harus menghadapi blokade federasi setelah kita meninggalkan planet surga. Jika armada federasi salah paham dan menyerang kita, itu akan sangat merepotkan. Jadi, kita harus menemukan kapal perang yang mirip dengan kapal perang pengintai Sekte Tang yang dapat melakukan perjalanan antara 2 tempat. Semua ini sepertinya sulit, tapi setelah dipikir-pikir dengan hati-hati, menurut informasi yang ditinggalkan kapten, itu bukan tidak mungkin. Di sini, logam langka adalah mata uang keras, dan saya memiliki cukup banyak logam langka. Saya dapat menukarnya dengan beberapa mata uang di sini untuk memastikan mata pencaharian dasar kami. Kalau begitu, kalian semua harus ingat bahwa kapten menyebutkan bahwa ada cabang spirit pagoda di sini. Kami pasti tidak dapat menemukan siapapun dari Sekte Tang untuk membantu kami, jadi pagoda roh adalah pilihan yang baik.
Kapal perang mereka pasti bisa terbang di antara dua tempat ini, jadi kita perlu mencari pagoda roh untuk membantu. Jika kita membayar harga yang cukup tinggi, saya yakin kapal perang pagoda roh akan dapat membawa kita kembali ke planet Douluo. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menukar uang. Setelah mendengar analisis Lan Xuanyu, semua orang mengungkapkan ekspresi yang berbeda. Ada yang kagum, ada yang santai, dan ada yang mengacungkan jempol. Lan Xuanyu berkata dengan suara rendah, ini adalah planet surga, dan bahaya serta kejahatan bisa disembunyikan di mana-mana. Oleh karena itu, setiap orang harus berhati-hati. Kami tidak memiliki implan pada kami, jadi sangat mudah bagi orang lain untuk memperhatikan kami. Tapi kami masih muda, dan kemungkinan untuk diincar tidaklah kecil. Jadi, mulai sekarang, kita harus bertindak bersama dan tidak boleh dipisahkan. Ya, 6 orang lainnya setuju pada saat bersamaan. Mereka semua memiliki perasaan yang sama di hati mereka. Dengan kapten mereka di sekitar, mereka memiliki pilar pendukung. Seolah-olah tidak ada yang bisa membuatnya bingung. Lan Xuanyu berkata, kalian semua tetap di kamar dan tunggu aku. Saya akan pergi ke meja depan hotel dan bertanya di mana kita bisa menukar logam langka dengan uang. Isi ujian akhir-akhirnya terkuak dan yang terpenting adalah waktu. Hanya ada 3 hari. Mereka tinggal di lantai 2, keluar kamar, dan turun ke meja depan hotel. Meja depan adalah seorang pria dengan lengan kanan dalam setelan transplantasi. Dia tinggi dan memiliki penampilan yang ganas. Lan Xuanyu dianggap tinggi di antara teman-temannya, tetapi dia hanya mencapai dada orang ini. Halo, di mana saya bisa menukar logam langka dengan koin surga? Lan Xuanyu bertanya. Pria berukuran besar di belakang meja depan menundukkan kepalanya dan menatapnya. Dia tiba-tiba menyeringai dan mengungkapkan seteguk gigi logam perak mengkilap. Teman kecil, tukarkan saja dengan ayah. 1 kilogram logam langka untuk 1 koin surga. Lan Xuanyu juga tertawa. Kami adalah orang-orang beradab, kami tidak berbicara omong kosong. Sambil mengatakan itu, dia juga bergerak. Dia tiba-tiba melompat dan melompat ke meja depan. Pada saat yang sama, tangan kanannya melesat seperti kilat dan meraih petugas meja depan. Pria kekar di meja depan tertawa sinis dan mengayunkan lengan besi kanannya. Permukaan lengan logam itu tiba-tiba memancarkan cahaya listrik yang menyilaukan dan suara getaran berfrekuensi tinggi. Tangan kanan Lan Xuanyu berputar dan dalam sekejap, sisik emas menutupi tangan kanannya. Dentang, tangan kanannya mencengkeram lengan kanan pihak lain dengan kuat, dan arus listrik segera menyapu tetapi ditolak oleh sisik emas di tangan kanan Lan Xuanyu. Cahaya keemasan melintas di mata Lan Xuanyu. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan menarik pria meja depan setinggi 2 meter itu keluar dari belakang meja depan. Dia melemparkannya dengan keras dan mendarat di tanah di luar. Seluruh tubuh Lan Xuanyu tampak membengkak saat kekuatan tirani meletus dari tangan Lan Xuanyu. Dengan suara gesekan yang menusuk telinga, lengan logam pria kekar itu dipelintir menjadi adonan goreng oleh Lan Xuanyu. Untuk sesaat, petir melilit lengannya dan mengeluarkan ledakan yang menusuk telinga. Sepertinya dia akan lumpuh. Lan Xuanyu menurunkan lututnya dan tiba-tiba menekannya ke dada pria kekar itu, segera menekannya. 3 cincin jiwa yang dilepaskan pria kekar itu dibubarkan olehnya. Apakah kamu masih ingin menjadi ayahku? Lan Xuanyu bertanya dengan acuh tak acuh. Saat dia berbicara, sebuah kerucut es muncul di telapak tangan kirinya dan langsung menuju bola mata pria itu. Bab 579 menuju pagoda roh. Ah! Pria kekar itu menjerit dan merasakan hawa dingin di wajahnya. Sensasi sedingin es menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Ketika kerucut es mendekati wajahnya, mereka hancur menjadi pecahan es dan ditekan ke wajahnya oleh Lan Xuanyu. Dia berdiri dan menepuk-nepuk es di tangannya. Lan Xuanyu bersandar di meja depan dan menatap pria yang bergerak-gerak di tanah. Dia mendesah pelan. Kenapa mengganggu? Alasan mengapa dia tiba-tiba bergerak adalah wajar karena ini adalah planet surga. Deng Bo telah memberitahu mereka bahwa di tempat ini, kekuatan adalah satu-satunya hal yang penting. Kekuatan yang kuat setara dengan hak untuk berbicara. Ini bukanlah tempat di mana seseorang akan menghormati yang tua dan mencintai yang muda atau bersikap sopan kepada yang beradab. Itu sebabnya dia tiba-tiba bergerak ketika pihak lain menunjukkan niat jahat. Salah satunya untuk mencapai tujuannya dan yang lainnya untuk mengintimidasi. Pria berotot itu butuh waktu lama untuk pulih. Dia menyentuh matanya dan menyadari bahwa dia tidak menjadi buta. Pecahan es di wajahnya benar-benar membangunkannya.
Dia berbalik dan berdiri. Ketika dia menyadari bahwa implan di lengan kanannya telah lumpuh, dia langsung cemberut. Dia telah menabung selama bertahun-tahun untuk membeli ini dan itu baru saja mengalami peningkatan. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatan implannya sebelum dihancurkan. Tapi yang terpenting, dia masih takut. Dia sangat jelas tentang ketangguhan setelannya, itu adalah lengan yang kuat yang terspesialisasi dalam serangan jarak dekat. Itu terbuat dari paduan yang sangat keras, dan pihak lain benar-benar memutar logam itu menjadi adonan goreng dengan tangan kosong. Seberapa kuat itu? Itu benar-benar tidak ada bandingannya dengan sosok mungil itu. Ketika dia melihat Lan Xuanyu lagi, dia sama sekali tidak menganggapnya kekanak-kanakan. Dia hanya merasa bahwa senyumnya benar-benar menakutkan. Lan Xuanyu mengangkat dagunya ke arahnya dan pria kekar itu melihat sekeliling. Saat ini, sudah ada beberapa petugas yang mengelilinginya tetapi ketika mereka melihat bahwa dia tidak dibunuh oleh pihak lain, mereka justru berhenti dan tidak maju. Lan Xuanyu berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu ingin aku mengundang ayahku untuk mengobrol? Pria kekar itu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Jika putranya sudah begitu kuat, seberapa kuatkah ayahnya? Hotel kami dapat menerima pertukaran semacam itu. Menurut rasio kota tanduk hitam, 1 kilogram logam langka dapat ditukar dengan 20 koin surga. Jika itu logam yang relatif langka, harganya akan naik. Pria kekar itu menjadi berperilaku baik saat ini ketika dia membungkuk dan berbicara dengan ketakutan. Membunuh orang di planet surga tidak sesulit membunuh orang di Federasi Douluo. Jika seseorang benar-benar kuat, membunuh seseorang di sini tidak ada bedanya dengan membunuh seekor ayam. Ketika kerucut es Lan Xuanyu jatuh, dia benar-benar merasakan bahaya kematian. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, beri aku 100 koin surga. Saat dia berbicara, lampu perak menyala di tangannya dan potongan logam langka muncul di atas panggung. Mereka semua adalah logam yang relatif biasa yang belum dipalsukan. Melihat cincin perak di jarinya, kilasan keserakahan muncul di mata pria di meja depan. Itu adalah perangkat jiwa penyimpanan ruang. Itu pasti barang yang bagus. Tapi dari tampilan kekuatan dan kekejaman Lan Xuanyu, ditambah dengan kemungkinan memiliki sesepuh yang kuat di belakangnya, pria besar di meja depan menekan keserakahannya. Setelah memeriksa logam langka, dia memberi Lan Xuanyu 100 koin surga. Lan Xuanyu menyimpan koin surga dan berkata, di mana pagoda roh di kota tanduk hitam? Beri aku lokasi yang akurat. Pria berukuran besar di meja depan menjawab, itu, ada di sisi timur kota. Dia memberi Lan Xuanyu perangkat komunikasi jiwa yang dapat menemukannya. Lan Xuanyu tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya ke arahnya dan berkata, kompensasi saya untuk trauma mental. Ah, pria kekar itu menatapnya dengan kaget. Lan Xuanyu berkata dengan acuh tak acuh, bukankah kamu memanfaatkanku dengan menyebut dirimu ayahku barusan? Kilatan tak menyenangkan melintas di mata pria di meja depan saat dia mengertakkan gigi. Apa yang kamu inginkan? 10 koin surga, dan aku bisa melupakannya, kata Lan Xuanyu acuh tak acuh. Tentu saja, dia tidak melakukan ini untuk merampok pihak lain, tetapi untuk menguji garis bawah orang-orang ini di sini. Ada 4-5 anggota staf hotel yang mengelilingi mereka. Dalam situasi seperti itu, dia harus tampil lebih kuat. Kalau tidak, dia pasti akan menjadi sasaran pihak lain setelah mengungkapkan item spasialnya. Seperti yang diharapkan, saat dia mengatakan itu, beberapa anggota staf mengelilinginya. Nak, apakah kamu tahu wilayah siapa ini? Seorang anggota staf yang pendek tapi sangat kuat berkata dengan galak. Lan Xuanyu menjawab dengan acuh tak acuh. Itu tidak penting. Saya hanya bertanya, apakah Anda memberi atau tidak? Saat dia berbicara, anggota staf pendek mengeluarkan raungan rendah dan 4 cincin jiwa muncul di bawah kakinya. Implannya adalah lengannya dan 2 bilah logam raksasa ditembakkan dari lengannya pada saat bersamaan. Sebuah cincin jiwa menyala dan api melingkar di sekitarnya saat ia menempel pada bilah logam dan menyerbu ke arah Lan Xuanyu. Huff! Lan Xuanyu mencibir. Dalam sekejap, cahaya pelangi berdesir di matanya. Jika ada yang bisa melihat ke dalam pakaiannya, mereka akan melihat bahwa 5 sisik dewa naga di dadanya tiba-tiba menyala dan pusaran garis keturunan meledak dengan aura. Segera, tekanan yang tak terlukiskan meledak dari tubuhnya. Anggota staf pendek yang telah menyerang ke depan merasa seluruh tubuhnya lemas saat 4 cincin jiwa yang telah dia lepaskan langsung menghilang. Hanya ada ketakutan dan keterkejutan yang kuat di dalam hatinya.
Dia tidak lagi peduli menyerang Lan Xuanyu dan malah menyilangkan pedang tajamnya di depannya. Lan Xuanyu menendang sisi mata pisau dan segera menerbangkannya. Adapun yang lainnya, saat dia mengeluarkan dengusan dingin itu, semuanya menjadi pucat. Yang terlemah bahkan duduk di tanah. Kejutan spiritual dikombinasikan dengan aura garis keturunan Dewa Naga. Dalam hal budidaya kekuatan jiwa, Lan Xuanyu tidak lebih kuat dari beberapa orang di depannya. Tentu saja, dia memiliki jiwa bela diri kembar dan jumlah total kekuatan jiwanya tidak dapat dihitung dengan standar penatua jiwa 3 cincin biasa. Namun, kekuatan spiritualnya benar-benar kuat. Kekuatan spiritualnya dekat dengan alam spirit abis dan bahkan master jiwa 6 cincin atau 7 cincin biasa mungkin tidak dapat mencapai prestasi seperti itu. Dikombinasikan dengan aura Dewa Naga, itu langsung mengejutkan seluruh tempat. Langkah selanjutnya secara alami mudah. Yang kuat dihormati, dan dia mendapat 10 koin surga. Setelah Lan Xuanyu kembali ke kamarnya, dia tidak berhenti dan dengan cepat membawa rekan satu timnya keluar dari hotel dan kembali ke jalan. Dari proses pertukaran koin surga, dia mendapatkan pemahaman baru tentang tempat ini. Itu berbeda dari bagaimana setiap orang di federasi akan mencoba yang terbaik untuk tetap tidak menonjolkan diri. Di sini, sepertinya mereka harus menunjukkan kekuatan mereka. Hanya dengan menjadi kuat mereka dapat mengintimidasi semua orang dan jauh lebih mudah untuk melakukan apapun. Kalau tidak, dengan kelompok remaja mereka akan diintimidasi kemanapun mereka pergi. Oleh karena itu, setelah keluar dari hotel, dia segera memberi isyarat agar Qian Lei melepaskan Fatih Jin. Setelah berevolusi, Fatih Jin sudah mendekati 3 meter, dan bahunya sangat lebar. Dia memiliki rambut emas yang tebal dan tidak lagi rapuh seperti saat dia diselamatkan oleh Lan Xuanyu dan Qian Lei. Sepasang lengan yang sangat tebal tergantung di sisi tubuhnya, dan cakarnya yang tajam terlihat samar-samar. Dia tidak perlu melakukan apapun dan secara alami akan memancarkan aura yang sangat kuat dan ganas. Seperti yang diharapkan, setelah melepaskan Golden Behemoth Fatih Jin, tim Lan Xuanyu segera meminta seseorang memberi jalan untuk mereka. Fatih Jin mengikuti di belakang mereka bertujuh. Dengan setiap langkah yang dia ambil, akan ada gemuruh rendah di tanah dan orang-orang di sekitar mereka secara alami akan menjaga jarak. Seolah-olah dia berfungsi sebagai pencegah yang baik, itu juga cukup mencolok, tetapi mereka tidak punya waktu untuk peduli tentang itu. Dari posisi navigasi jaraknya sekitar 10 km dan juga berada di pusat kota. Dari sini, terlihat seberapa besar kota tanduk hitam ini. Bab 580 tidak cukup waktu. Mereka tidak tahu cara naik bus, juga tidak tahu apakah taksi di Black Horn City dapat diandalkan, jadi mereka pergi begitu saja. Di kejauhan, pagoda roh sudah terlihat. Pagoda roh terlihat sama di mana-mana dan berbentuk menara tinggi. Ini juga merupakan tradisi arsitektur spirit pagoda. Di Black Horn City, itu adalah menara tertinggi dan sangat mencolok sehingga mudah dikenali. Lan Xuanyu meminta Qian Lei untuk membatalkan panggilan Fatih Jin. Kelompok itu mempercepat langkah mereka dan tiba di depan pagoda roh. Sebenarnya ada banyak orang di sisi spirit pagoda. Saat memasuki aula di lantai pertama, ada orang di mana-mana dan tatanan internal jelas agak kacau. Heaven Planet sepertinya tidak memiliki konsep antrian, jadi ada banyak orang di sekitar counter. Lan Xuanyu melambaikan tangannya tanpa jejak dan ketujuh orang itu bubar. Dia melihat sekeliling dan menemukan counter dengan orang paling sedikit dan berjalan mendekat. Kata-kata di counter adalah, daur ulang jiwa roh. Pagoda roh sebenarnya memiliki bisnis seperti itu. Meskipun Lan Xuanyu tidak pergi ke pagoda roh berkali-kali, dia tidak pernah ingat bahwa ada departemen seperti itu di pagoda roh. Dia berjalan ke counter dan bertanya kepada staf di dalam, bagaimana kita mengambil jiwa roh. Anggota staf di dalam adalah seorang gadis muda yang terlihat berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya dan berkata dengan tidak sabar, temukan guru jiwa acak yang akan mati, bawa dia, lalu bunuh dia. Setelah membunuh master jiwa, Anda dapat melucuti jiwa roh dan menjualnya kepada kami. Kami akan membayar Anda sesuai dengan kualitas roh jiwa. Lan Xuanyu tercengang setelah mendengar itu. Ini memang planet surga. Bahkan pagoda roh memiliki bisnis seperti itu. Apakah Anda menerima roh jiwa apapun? Lan Xuanyu bertanya secara naluriah. Wanita muda itu tampaknya menjadi semakin tidak sabar. Dia mengangkat kepalanya tiba-tiba dan hendak menyala ketika dia melihat Lan Xuanyu.
Lan Xuanyu mengenakan seragam putih perak dan memiliki rambut hitam. Mata besarnya dipenuhi dengan kejutan. Tingginya sekarang hampir 1,7 meter, dan wajahnya berangsur-angsur terbuka. Dia berada di tengah-tengah transformasi menjadi seorang pemuda. Wajahnya yang cantik dan auranya yang bersinar yang dipenuhi kemudaan menyebabkan wanita muda itu tertegun dan amarahnya menghilang. Kami menerima semuanya. Harga akan bervariasi sesuai dengan kualitas. Mengapa Anda bertanya tentang ini? Mungkinkah kamu tahu cara membunuh orang? Iritasi sebelumnya telah berubah menjadi menggoda. Itu benar-benar dunia di mana penampilan penting. Lan Xuanyu berkata, saya hanya bertanya. Saya ingin bertanya apakah ada pesawat luar angkasa yang menuju ke Federasi Douluo. Wanita muda itu tertegun. Kamu ingin pergi ke Federasi Douluo? Kenapa bajak laut kecil sepertimu pergi ke Federasi? Lan Xuanyu ragu-ragu sejenak, tetapi dia merasa bahwa dia tidak dapat mengungkapkan identitasnya di sini. Orang tua saya ditangkap oleh Federasi Douluo. Saya ingin menyelamatkan mereka. Dia dengan santai membuat kebohongan yang agak buruk. Tetapi ketika wanita muda itu mendengar kata-katanya, tubuhnya yang halus bergetar sedikit dan dia melihat sekeliling tanpa sadar. Kemudian, dia berdiri dan benar-benar berjalan keluar dari belakang konter. Dia meraihnya dan menariknya lebih dekat ke konter. Meskipun Lan Xuanyu dan timnya terpisah, mereka sebenarnya saling mengamati. Yang lain secara alami melihat Lan Xuanyu ditarik ke konter. Lan mungkin dengan cepat pergi ke sisi Bai Xiuxiu dan menyenggolnya saat dia terkekeh. Dia sangat populer. Bai Xiuxiu, siapa yang memintanya untuk menjadi sangat tampan? Lan mungkin tertawa. Apakah ini dianggap femme fatale? Haruskah kita pergi dan melihatnya? Bai Xiuxiu menepuk pundaknya dan berbalik untuk berjalan ke konter lainnya. Menurut pembagian kerja mereka harus mencari jalan pulang. Di belakang konter, Lan Xuanyu juga agak bingung. Kamu gila, Anda mengatakan hal-hal seperti itu di sini. Wanita muda itu melihat keluar dengan hati-hati. Apa itu? Kenapa aku tidak bisa mengatakannya? Lan Xuanyu pura-pura bingung. Wanita muda itu berkata, kamu tidak tahu seberapa umum situasi yang kamu alami di planet surga, kamu bisa lupa menyelamatkan orang tuamu. Jangan bicara tentang fakta bahwa Anda bahkan tidak tahu kemana Anda pergi. Juga, sangat sulit untuk bergerak di dalam Federasi Douluo. Apakah Anda memiliki surat-surat identitas? Bagaimana Anda akan memasuki Federasi? Ada begitu banyak planet di Federasi Douluo, tahukah kamu di mana orang tuamu? Lan Xuanyu menyadari bahwa wanita muda itu agak gelisah. Kalau begitu aku seharusnya tidak peduli. Saya masih ingin menyelamatkan mereka, kata Lan Xuanyu dengan keras kepala. Wanita muda itu menghela nafas dan mengusap kepalanya. Orang tua saya juga ditangkap. Saya pernah menyelinap ke kapal perang dan ingin menyelamatkan mereka. Lan Xuanyu terdiam saat dia melihat gadis yang berada di perahu yang sama dengannya. Apakah itu benar-benar hanya kebetulan dengan kebohongan yang baru saja dia buat? Wanita muda itu sepertinya mengingat masa lalunya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, saat itu, aku menyadari betapa besar dunia ini. Saya baru saja tiba di Federasi Douluo dan tertangkap selama tes identifikasi. Jika kapal itu bukan milik pagoda roh kami, saya khawatir saya akan dibunuh atau dikurung oleh Federasi Douluo. Itu adalah pagoda roh yang membawaku kembali. Jadi, Anda tidak boleh memiliki pemikiran seperti itu. Percuma saja, belum lagi kami, bahkan pembangkit tenaga listrik peringkat dewa tidak bisa melakukannya. Federasi Douluo terlalu besar, Lan Xuanyu berkata, lalu bagaimana caramu menaiki kapal perang spirit pagoda? Wanita muda itu berkata, jiwa roh yang dijual pagoda roh kami di sini sebenarnya dari Federasi Douluo. Proses penciptaan Spirit Souls tidak dapat ditinggalkan di Heaven Planet karena akan terlalu berbahaya. Jadi ada kapal perang yang kembali ke Federasi Douluo setiap bulan. Saya mengikuti mereka seperti itu. Lan Xuanyu berkata, kapan kapal perang terakhir menuju ke Federasi Douluo? Wanita muda itu menjawab, saya tidak tahu. Aku sudah lama berhenti peduli tentang ini. Mengapa Anda menanyakan ini? Apakah kamu masih belum menyerah? Kamu benar-benar anak yang keras kepala. Lan Xuanyu menghela nafas dan berkata, terima kasih, kakak. Saya mengerti. Jangan khawatir, saya tidak akan mengambil risiko. Dia tidak bertanya lebih jauh karena dia takut dia akan terungkap.
Dia telah memperoleh informasi yang sangat berguna dari wanita muda ini dan memastikan bahwa Pagoda Roh memang memiliki kapal perang yang akan kembali ke Federasi. Itu sudah cukup. Pertanyaan kuncinya sekarang adalah kapan kapal perang Spirit Pagoda akan kembali ke Federasi Douluo. Mereka harus memastikan waktu sebelum mereka bisa kembali dengan kapal perang. Wanita muda itu menatap Lan Xuanyu dengan ragu. Menyerah. Benar-benar. Lan Xuanyu mengangguk. Itu benar. Wanita muda itu mengejek dan berkata, seolah-olah aku akan mempercayaimu. Aku bisa melihat diriku di dalam dirimu, tapi itu sia-sia. Keamanan kapal perang Spirit Pagoda kami tidak lagi sama. Bahkan jika saya memberitahu Anda kapan akan lepas landas, Anda tidak akan bisa masuk. Lan Xuanyu mengangkat bahunya dan berkata, lagi pula aku tidak akan punya kesempatan. Bahkan jika saya tidak mau, itu tidak berguna. Saya pergi. Selamat tinggal. Dengan itu, dia berjalan keluar dari konter. Gadis muda itu berdiri dan memandangnya dari belakang konter. Dalam hatinya, dia hanya merasa sosok pemuda ini agak kesepian. Tunggu sebentar, dia tiba-tiba memanggil. Lan Xuanyu berbalik untuk melihatnya. Wanita muda itu berkata, jika saya ingat dengan benar, kapal perang berikutnya akan berangkat dalam 15 hari. Maksud saya jika, Anda benar-benar tidak menyerah dan bahkan terlibat dengan mereka, jika Anda tidak bisa masuk ke Federasi Douluo, beritahu orang-orang Pagoda Roh nama saya. Saya dipanggil Xinyu. Mereka akan membantu Anda kembali ke sini. Hanya itu yang bisa saya katakan kepada Anda. Lan Xuanyu tercengang tapi hatinya tenggelam. Terima kasih, kakak perempuan. Rasa terima kasihnya tulus. Ada orang-orang baik bahkan di planet surga. Tapi 15 hari kemudian, dia tidak bisa menunggu selama itu. Mereka harus menangkap kapal perang dalam waktu 3 hari. Lan Xuanyu berkeliaran di sekitar Pagoda Roh saat dia menilai situasi saat ini.